Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu bagi kita semua. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita mengawali seluruh aktivitas kita dalam sapaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk napas hidup di pagi ini. Dan hari ini kami mau benar-benar diawali dengan kasih-Mu melalui sapaan firman-Mu untuk melakukan segala aktivitas kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk Engkau sapa dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sahabat GKP TV yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di pagi ini. Dan tertulis dalam Yeremia pasal pertama ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Sahabat GKP TV yang terkasih, Yeremia adalah anak dari Hilkia dari keturunan Benyamin. Tuhan telah memilihnya sejak dari kandungan ibunya dan menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Ketika Allah memilih Yeremia, ia bilang, "Saya tidak pintar bicara." Lalu Allah menjamah mulutnya dan menaruh perkataan dalam mulutnya. Kemudian Yeremia disuruh untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Yehuda. Pesan apa yang mau disampaikan? Jika pesan sukacita, tentu hal itu menggembirakan. Akan tetapi sebaliknya, jika pesan itu adalah hukuman dan murka, apakah ada orang yang berani menyampaikannya? Ternyata pesan itu juga yang mau disampaikan oleh Yeremia, yaitu pesan hukuman dan murka Allah atas kejahatan dan dosa umatnya. Allah menyampaikan kepada Yeremia, "Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri." Sahabat GKP TV yang terkasih, sungguh mengerikan hukuman Allah atas umatnya yang jahat itu. Untuk itulah Yeremia disuruh untuk segera bertindak. Tuhan katakan dalam nats renungan kita di pagi ini, "Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku yang menggentarkan engkau di depan mereka." Sahabat GKP TV yang terkasih, Allah menyuruh Yeremia supaya bangkitlah dan sampaikanlah. Yeremia harus segera bergegas untuk bangkit dari kondisi sebagai seorang nabi yang tegas, adil dan beranak. Apapun resikonya, jangan pernah gentar, karena Allah sendiri yang akan bertindak. Yeremia bangkit untuk menyampaikan berita hukuman atas kejahatan umatnya. Hal ini tentu tidak mudah, bukan? Yeremia menghadapi pergumulan, ancaman, dan tantangan besar dari para penguasa. Namun Allah sampaikan, janganlah gentar terhadap mereka. Biasanya, ketika ada orang yang berani menyampaikan kebenaran, hukuman akan menantinya. Karena jika penguasa tidak takut Tuhan, biasanya kebenaran dan keadilan itu diabaikan. Maka sering kita menyaksikan praktek-praktek pemimpin dan para penguasa yang tidak takut Tuhan, cenderung untuk menginjak-injak keadilan dan kebenaran. Dan bahkan para hamba Tuhan
penyampai Injil sering direndahkan. Demikian juga praktek hidup umat yang kurang setia pada Tuhan. Sampai seperti umat pilihan Allah yang seharusnya menjadi role model bagi bangsa lain, justru jadi batu sandungan. Umat pilihan justru berpaling dari Tuhan dan lebih percaya serta menyembah ilah lain yang dibuat tangannya sendiri. Taurat yang mereka terima terus mereka abaikan. Taurat tegas menyebutkan jangan ada Allah lain, jangan perbuat bagimu patung atau apa saja untuk disembah. Namun justru itu yang mereka lakukan. Nah, dalam konteks kita sekarang, mungkin kita tidak menyembah berhala, tapi menduakan Tuhan dengan percaya kekuatan gaib, dukun, dan bahkan kuasa dan harta dianggap menjadi Tuhan baginya. Sahabat GKP TV yang terkasih, tantangan pergumulan berat sekali dihadapi para hamba Tuhan dalam melaksanakan panggilan dan suruhan Tuhan. Kita ingat apa yang terjadi yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika ia mengingatkan Herodes dan Herodias atas kejahatan mereka. Maka dia pun dibunuh dan dipenggal kepalanya, lalu dibawa dalam piring kepada Raja Herodes. Atau juga masih sering terjadi penganiayaan, diskriminasi yang membuat banyaknya penderitaan para orang beriman kepada Tuhan. Misalnya yang sedang kita hadapi di negara kita ini, kasus koruptor, ya, kasus narkoba, kasus judi online, dan kasus lainnya. Semua menjadi penderitaan bagi umat Tuhan yang taat dan setia. Akan tetapi Allah juga katakan, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan pada waktu itu, juga kepada kita sekarang. Sahabat GKP TV yang terkasih, firman Tuhan disampaikan kepada kita saat ini. Janganlah gentar, tetaplah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun benar, mereka akan memerangi kita, akan melawan. Mereka tidak akan pernah diam ketika kita menyampaikan kebenaran. Mereka merasa diusik dalam keberdosaannya. Mereka pasti melawan. Tapi ingat, kita tidak akan pernah kalah karena Allah sendiri menyertai dan turut bekerja di dalam hidup orang percaya. Nah, siapakah musuh kita sebenarnya? Musuh terbesar bagi kita sekarang adalah diri sendiri, yaitu kemunafikan, keegoisan, keserakahan, ketamakan, kefasikan, kebebalan, dan lainnya. Ketika itu semua menguasai diri kita, menang melawan karakter buruk diri sendiri itu hebat. Maka sekarang kita harus bersiap dan bangkit dengan berani menyampaikan suara nabiah dalam kebenaran dan keadilan, walaupun membutuhkan pengorbanan. Janganlah pernah kendor, tetapi mari semakin berhikmat dalam menata kehidupan yang damai dan sejahtera. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, kejahatan apa yang sering kita lakukan? Apakah kita juga menduakan Tuhan ketika kita lebih percaya kepada kekuatan dunia, harta, dan kuasa? Kita juga menjadi orang yang jahat ketika kita masih hidup dalam ketidakadilan kepada saudara kita. Kita juga sering menjadi pelaku KDRT dan yang lainnya. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita agar menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita memperbaiki hidup kita sebelum terlambat. Bahwa pertobatan itu merupakan respon akan cinta Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, marilah kita bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah firman Tuhan. Jangan gentar, sebab Allah menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pemilik hidup kami.
kami telah mendengarkan sapaan-Mu, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Yeremia Engkau utus menyampaikan kebenaran itu, kami juga menjadi alat Tuhan untuk menyampai kebenaran, keadilan kepada seluruh dunia ini, terutama di dalam keluarga kami, di dalam gereja, juga di tengah-tengah masyarakat. Maka ajarkan kami taat dan setia. Kami tidak boleh kendor, kami tidak boleh menyerah, tetapi kami harus benar-benar berani, tidak gentar untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menjadi landasan kami bertindak di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.